silakan. Silakan Bang Don King. Sebentar saya sapa dulu Bang ya. Ada Bang Robert. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Dong kasihan ya. Udah tua dia, udah lobet. Siap. Udah lobet. Iya Bang Robert, silakan Bang Robert. Oke, selamat malam. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kenalkan, nama saya Robertus Belarminus Franciscus Leonardo Bokilia. Saya tinggal di Kekecil, Maluku Tenggara. Dan saya beragama Katolik. Iya. Yang pertama memang saya mengakui betul apa yang Bang Zuma bilang. Apa namanya? Hidup yang kekal itu adalah mengakui satu-satunya Allah yang benar. Tapi dalam hal ini itu sebenarnya Yesus juga pernah mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan hukum Taurat, yaitu orang-orang kaum Yahudi, dengan baik dan seluruhnya dilakukan itu akan masuk surga juga. Nah itu saya lebih kepada orang-orang Yahudi, agama Yahudi. Nah, sedangkan kalau yang tadi Abang Zuma bilang, apa namanya, saya sebagai orang Katolik pasti akan mengakui itu, bahwa Yesus meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Walaupun itu nanti orang-orang tetangga sebelah saya, Kristen Protestan, itu mereka akan ketika sampai di Petrus, mereka akan mentok dan mereka akan menyangkal itu. Dan nanti bagian mereka adalah ketika Paulus mengatakan, apabila engkau tidak kuat hidup dalam kekudusan, menikahlah, dan itu bukanlah sebuah dosa, tapi tetap mengikuti ajaran Yesus. Lalu saya keberatannya itu kalau misalnya saudara-saudara saya yang di Muslim itu bilang bahwa roh kebenaran itu adalah Nabi Muhammad, akan datangnya agama Islam. Oh tidak, itu hanyalah yang disebutkan dalam Wahyu 11 ayat 2. Itu yang saya akui untuk umat Islam, bahwa Yesus mengatakan, janganlah Yohanes, jangan engkau mengukur bait suci yang di pelataran di sebelah luar, karena ia sudah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak selama 42 bulan lamanya. Nah itu yang pada akhirnya kedatangan umatnya Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad itu adalah cucunya Abdul yang adalah keturunan Ismail, dan seharusnya Nabi Muhammad itu Ismail itu sendiri. Iya, itu aja sih dari saya sementara. Baik, silakan Gurunda. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang saya lihat di dalam Al-Quranul Karim terkait dengan roh kebenaran. Roh kebenaran itu hanya datang setelah Nabi Isa alaihissalam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran menjelaskan bahwa mereka menemukan nama mereka di dalam kitab Torah dan juga di dalam kitab Injil. Kita tahu bahwa Yesus itu ketika dia melakukan penginjilan, tentu beliau menggunakan bahasa Ibrani atau bahasa Aram. Nah, apa yang diuraikan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 157, bahwasanya mereka orang-orang yang mengikuti Nabi yang ummi, yang mereka temukan namanya tertulis di Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Sebenarnya sederhana. Apakah yang dimaksud roh kebenaran itu adalah Nabi Muhammad atau bukan? Kami dari Islam beranjak dari Al-Quran surah Al-A'raf ayat 157. Alladzina yattabi'una ar-rasul nabiyyal ummiya alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Torah wal Injil. Nah itu. Tegur saya kalau saya salah baca ayat. Maktuban tertulis indahum pada sisi mereka fit Torah
di Taurat wal Injil, dan juga di Injil. Artinya kalau Nabi Muhammad ini betul adalah roh kebenaran, tentu kalau misalnya Al-Quran mengatakan lima talbisunal haqqa bil batil, dan Bible mengatakan yang menjadi ucapan Yesus itu adalah yang warna merah, maka kita lihat Yohanes 16:13, di dalam bahasa Yesus, tentu bahasa Ibrani atau bahasa Aram. Apa yang dikatakan di sana? Abel Kisipo Roh Hamed. Sedangkan Al-Quran mengatakan dalam surah As-Saff ayat 6 bahwasanya Nabi Isa alaihi salam mengatakan kepada kaumnya Bani Israel, wa iskala Isa ibnu Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Torah wa mubashiran bi rasuli yati min ba'di ismuhu Ahmad. Ahmad katanya. Kata Nabi Isa, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Tuhan kepada kalian untuk membenarkan kitab yang datang sebelum aku, yaitu Torah, dan memberi kabar gembira kepada kalian wahai Bani Israel tentang akan diutusnya seorang Rasul Tuhan yang akan datang setelahku yang namanya adalah Ahmad. Itu Al-Quran mengatakan, menginformasikan bahwa Nabi Isa pernah memberikan pemberitahuan ini kepada kaumnya. Akan datang Nabi setelahku, Rasul setelahku bernama Ahmad. Dan ternyata dalam Yohanes 16 nomor 13, tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Abel Kisipo Roh Hamed hu yarich dem el-kel Hamed. Itu jelas itu. Jadi kata Ahmad itu tertulis dalam bahasa original teksnya. Mungkin ini alasannya kenapa Bible itu selalu diterjemahkan meninggalkan bahasa Ibrani, bahasa Aram. Mungkin karena bertaburan nama Ahmad di situ. Jadi roh kebenaran yang dimaksud di situ adalah Hamed. Al-Quran mengatakan, Nabi Isa mengatakan ismu Ahmad. Ya, berarti apa yang dituangkan oleh Al-Quran bahwa mereka mengenal mereka di dalam kitab mereka, baik itu Torah maupun di Injil. Kalau Yohanes ini Injil, berarti betul. Di situ tertulis Ahmad. Al-Quran mengatakan Ahmad. Ibrani, Aram, dan Arab adalah bahasa serumpun. Oleh karena itu, apalagi yang ingin diragukan? Ternyata roh kebenaran yang datang kata Yesus dalam Yohanes 16 dari data nomor 7 sampai nomor 15, jelas Yesus mengatakan apa? Adalah benar jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu, penolong itu, roh kebenaran itu tidak akan datang. Maka aku harus pergi supaya dia datang. Ketika ia datang, dia akan mengisapkan dunia akan dosa, mengajarkan kebenaran, keadilan, dan pengisapan dunia akan dosa. Dan dia akan berkata-kata bukan dari dirinya, melainkan apa yang didengarkan itulah yang disampaikan, dan dia akan memuliakan aku. Nabi Muhammad menerima, mendengarkan firman, lalu menyampaikan firman. Nabi Muhammad memuliakan kemudian Yesus. Tak ada itu dalam ajaran Islam, Yesus itu dihinakan seperti ditampar, ditonjok, diloin, enggak ada. Enggak ada itu. Jadi benar-benar apa yang dinubuatkan dalam Bible itu sendiri, itu tergenapi di dalam Al-Quranul Karim, dalam hal ini implementasi risalah kenabian baginda Rasulullah Muhammad SAW. Silakan. Iya, keberatan, Os. Iya. Ya, silakan. Tapi sebelumnya saya mau bilang sama saudara Kristen yang di atas, tolong bantu saya dalam mengingatkan ayat-ayat karena saya hafal kata-katanya, tapi saya lupa di surat apa, di bab berapa, di ayat berapa. Oke, lanjut. Anda bilang tadi Yohanes 14:12, Yesus meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Dan Anda mengklaim bahwa itu adalah Nabi Muhammad. Lalu Anda lompat ke Al-Quran. Lalu terjadilah kita tarik-menarik. Pertanyaannya, apakah Injil di dalam Al-Quran itu seperti yang ditulis dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan seterusnya? Tunggu dulu, saya belum selesai. Lalu, ketika Anda masuk ke Al-Quran, oke, saya akan ke Al-Quran. Seharusnya yang dalam Injil itu, yang disebutkan Injil oleh Nabi Isa dan kata Ahmad,
Berarti seharusnya ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra Mi'raj ke apa namanya itu, saya sudah lupa itu, surga gitu apa gitu, taman gitu apa. Itu seharusnya itu adalah Yerusalem. Itu seharusnya adalah Yerusalem. Yang kedua, yang selanjutnya apa namanya? Anda sudah berbicara panjang lebar tentang itu. Jangan gugup Bang, jangan gugup, santai. Enggak. Saya tidak gugup, santai. saya hanya Iya. saking bersemangatnya gitu. Saya Iya, bertemu dengan Bang Zuma nih, iya. Iya. Mantap. Lanjut. Lanjut. Oke, tunggu saya minum dulu ya. Haus. Oke, lanjut. Tentang roh kebenaran itu sendiri, sebenarnya itulah yang sudah dilakukan oleh bapak-bapak gereja Katolik dari zaman abad ketiga sampai sekarang. Itu yang lalu di dalam Alkitab ini, setelah ada tokoh-tokoh bapak-bapak gereja yang baru di zaman modern di tahun 90-an berapa gitu, 19 berapa gitu, lalu dibentuklah sebuah Alkitab berbahasa Indonesia ini, di mana oleh doktrin bapak gereja itu semua sudah dijabarkan, digelar di dalam sebuah Alkitab ini, di mana satu Allah yang adalah firman, bukan Allah yang lain, Allah yang adalah firman, seperti Yohanes 1 pasal 1. Kalau kami dalam Katolik, satu Allah yang adalah firman, 3 pribadi, ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Allah Bapa itu adalah perkataan Tuhan, firman Tuhan yang diucapkan sebelum Yesus lahir, yaitu dalam perjanjian lama. Itu yang dimaksud Allah Bapa. Sedangkan Allah Putra itu adalah perkataan setelah Yesus lahir di dunia pada umur 12 tahun, dia bercakap-cakap dengan para alim ulama di Bait Suci, sampai dia naik ke Firdaus, lalu dia menuliskan surat kepada Yohanes yang disebut kitab Wahyu. Itulah Allah Putra yang dari Yesus. Sedangkan Allah Roh Kudus ini sendiri, sebenarnya itu ada kaitannya dengan janji Yesus kepada Petrus, di mana Yesus mengatakan, kepadamu akan gue berikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Jadi ketika Petrus dan Paulus dan kawan-kawan melepaskan dia dari kekudusan, mereka tidak terdaftar di surga. Itu saya masih pertanyaan. Sampai sekarang saya tidak tahu. Saya sebagai orang Katolik tidak tahu, kami tidak tahu. Jadi sementara dalam ketidaktahuan kami berdoa melalui Bunda Maria sebagai wakil Allah Roh Kudus itu sendiri. Sekian. Oke, udah Bang. Silakan Guru Nda. Iya. Saudara Kristen, agama Kristen, mohon maaf. Agama Kristen sendiri itu agama yang kata orang-orang Yahudi di Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini pendirinya, dia adalah salah satu tokoh dari sekte Nasorios atau Kristen atau Nasrani. Di mana orang-orang Nasrani ini di antara mereka ada yang zolim, lalu kemudian membentuk suatu pengajaran yang disebut Kristen atau ajaran yang diberikan kepada pengikut Kristus. Jadi tidak bisa kita mendudukkan Yesus ketika dia berbicara seakan-akan berbicara kepada Kristen. Yesus setiap kali dia berbicara selalu berbicara kepada kaumnya Bani Israel, bukan kepada Kristen baik di Roma maupun di Yunani. Semua pengajaran Yesus itu konsentrasinya hanya kepada mahasiswanya, yaitu Bani Israel. Nah tadi saudara mengatakan tentang Isra Mi'raj. Al-Quran mengatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Berbicara Masjidil Aqsa itu berbicara mengenai Yerusalem atau Palestina. Jadi apa yang dituangkan di dalam Al-Quran terkait yang tertulis sebagai roh kebenaran itu nggak bisa kemudian Anda pungkiri. Karena Yesus menggunakan bahasa orang Ibrani, Ibrani Aramaik.
Sedangkan di dalam kitab saudara itu kan ada tinta merah, ada tinta hitam. Tinta merah adalah sabda Yesus, di mana sabda Yesus ini adalah sabda yang kemudian Yesus ulas berdasarkan firman atau kalam yang datang kepadanya. Aku tidak berkata-kata dari diriku, apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan untuk sampaikan dan aku ajarkan. Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Nah, sabda-sabda Yesus ini katanya tinta merah digabung dengan pengantar-pengantar penulis tinta hitam. Inilah yang Al-Quran katakan. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mengapa engkau mencampur adukkan antara firman Tuhan dan karangan-karangan manusia? Itu. Jadi kalau Anda mengatakan apakah yang diterangkan di dalam Al-Quran itu adalah Injil yang ada di kami, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan itu fakta, itu real. Yang tertuang di dalam kitab saudara adanya pencampur adukan antara firman Tuhan yang Yesus sampaikan dengan pengantar-pengantar orang yang kita tidak kenal. Sedangkan di dalam sabda Yesus Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti ada cakupan firman yang tidak bercampur dengan perkataan-perkataan siapapun, termasuk perkataan Yesus. Karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Nah, apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku sampaikan. Nah, berarti segala firman ini, firman Tuhan tidak boleh bercampur aduk dengan perkataan manusia. Jangankan perkataan pengarang, perkataan Yesus pun tidak boleh bercampur dengan itu. Untuk itulah kemudian ketika Yesus berkata kepada kaumnya, adalah lebih baik aku pergi. Bukan berbicara kepada Kristen ini, maaf. Yesus berbicara kepada Yahudi. Wahai Yahudi, adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran atau penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Bukan kepada Kristen, tapi kepada Bani Israel. Makanya dalam surah Al-Ma'idah ayat 15, ayat 16, ya ahlal kitab 5, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum. Telah datang kepada kalian rasulku untuk menjelaskan sebagian isi kitab yang kalian sembunyikan. Yahdi bihila manittaba ridwanahu subulas salam. Telah datang kemudian rasulku membawa Al-Quran untuk mengajarkanmu, mengajakmu kepada jalan keselamatan. Nah, makanya Yesus mengatakan akan datang roh kebenaran kepada Bani Israel. Yahdi bihila manittaba ridwanahu subulas salam. Tuh, jelas tuh, Nabi Muhammad datang untuk mereka, Bani Israel. Al-Quran surah Al-Ma'idah yang menerangkan itu. Jadi setiap Yesus berbicara kepada Bani Israel. Wahai Bani Israel, adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran, yaitu Ahmad, tidak akan datang. Maka aku harus pergi supaya dia datang. Datangnya kepada Bani Israel. Nah, ketika ia datang, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyin. Wahai ahli kitab, telah datang loh apa yang dijanjikan oleh Yesus. Siapa itu? Roh kebenaran, Ahmad. Dalam bahasa Ibrani jelas Yesus mengatakan Abel kisipo roh Hamed, roh kebenaran. Begitu saudaraku. Jadi kalau kalian membuat sendiri Roh Kudus, ya itu versi Kristen, Roh Kudusnya burung merpati. Tapi kalau dalam pengajaran para nabi, tidak pernah Roh Kudus datang muncul dengan bentuk burung. Silakan. Masya Allah. Silakan Bang Robert. Iya. Oke, saya bahas burung dulu ya. Mengenai burung itu kan ada yang dalam yang sebab aku telah melihat seekor burung pati dan Roh Kudus, suara roh dan roh burung merpati. Apabila ia turun ke atasnya, bahwa dialah itu. Dalam hal ini roh burung pati itu sebenarnya roh kebenaran itu sendiri, Roh Kudus itu sendiri. Nah, jadi dalam hal ini sebenarnya bukan burung, tapi kan seperti itu kan, dalam artian itu bahwa roh itu harus selalu ditinggikan, tidak boleh jatuh, harus ditinggikan, harus selalu dimuliakan, seperti seekor burung yang selalu berada di atas, begitu, bahkan bisa terbang tinggi, begitu. Iya. Nah, lalu mengenai roh kebenaran itu, abang, saya sudah bilang berkali-kali, abang, itu bukan Nabi Muhammad. Abang punya
abang punya apa namanya keimanan Islam itu tidak boleh lah mengikuti dari Injil Matius, Markus, Yohanes sampai ke Kisah Para Rasul sampai ke kitab yang terakhir apa ya? Kitab Para Murid. Kalau Wahyu. salah itu bukan Wahyu, sebelum Wahyu. Sebelum Wahyu. Nah, sampai di situ. Nah, ketika masuk ke Wahyu, itu yang pertama itu Wahyu 11 ayat 2. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai amin. Amin yang kalau tidak salah itu kepada jemaat di Pergamus atau Laodikia itu. Laodikia. Nah, itu kepada si Amin. Aminnya itu seharusnya adalah kakek buyutnya Ismail yang dalam kitab Mazmur itu pernah Tuhan mengatakan bahwa akan dikumpulkan seluruh bangsa di Yerusalem, termasuk Bani Kedar yang adalah kampungnya Ismail. Bani Ismail itu semua dikumpulkan. Amin itu ya iya di situ. Semua dikumpulkan, jadi semua sudah dibangkitkan. Jadi kebangkitan pertama itu sudah terjadi pada zaman itu di Yerusalem. Nah, lalu kita kembali ke kitab Matius, Markus, Yohanes. Itu kan Yesus pernah menemui Musa dan Elia di gunung. Lalu Petrus berkata, Yesus, baiklah aku jadikan 3 kemah, satu untukmu, satu untuk Elia, dan satu untuk Musa. Lalu dan seterusnya. Nah, itu kebangkitan pertama itu sudah terjadi. Itulah yang ditentang oleh kaum Yahudi, khususnya para Yahudi, agama Yahudi itu sudah orang-orang yang ada di Taurat yang sangat fanatik kepada Nabi Musa, begitu. Itu yang ditentang oleh mereka dan akhirnya terjadilah pertentangan. Begitu abangku. Jadi saya sekali lagi, abang tidak boleh masuk ke Markus, Yohanes, Kisah Para Rasul dan lain sebagainya. Abang hanya di kitab Wahyu aja clear. Selesai. Oke, baik. Jadi gini abang. Begini. Yesus ngajar kepada Bani Israel. Tidak ada intervensi dari penulis Bible. Penulis Bible ini hanya mengumpulkan karya tulisnya terkait kesaksian-kesaksian yang ada, yang menceritakan tentang peristiwa Yesus dengan murid, Yesus dengan Tuhannya, Yesus dengan umatnya. Penulis ini penonton. Apa yang disaksikan kemudian oleh penulis terkait Yesus dan pengikutnya, disaksikan ataupun diterima kesaksian itu mereka catat. Lalu bukunya ini bukan menjadi bukunya Yesus. Bukunya ini bukan menjadi bukunya murid-murid Yesus, enggak. Buku ini kemudian dipilih dan dipilah oleh orang Roma Yunani, lalu dijadikan sebagai kitab suci. Lalu saudara ingin membatasi kami umat Islam terkait cerita yang muncul dia. Oh, nggak bisa abangku, nggak bisa. Karena kenapa? Sinkronisasi antara kejadian di TKP dengan si penulis buku, bahkan dengan buku ini, itu tidak terjadi kemudian kesinambungan validasi. Bahwa buku ini adalah buku kita, wahai Kristen. Nggak boleh menceritakan, nggak boleh kemudian cerita di dalamnya untuk bangsa. Bukan begitu. Penulisnya hanya penonton, wartawan lepas yang menyaksikan keadaan pada saat itu, berketepatan dengan Al-Quran sebagai wahyu dari langit, menceritakan bahwa dulu ada kitab yang menyebut-nyebut namamu. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit-Taurah wal Injil. Itu jelas itu. Jadi tak ada kemudian Anda ingin mengatakan, oh nggak boleh Islam masuk. Bukan mau masuk, tidak. Al-Quran yang mengatakan bahwa tertulis Nabi Muhammad di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Nah, bersyukurlah kalau kitab Anda itu sudah termasuk dalam kategori Injil. Selidik punya selidik, rupa-rupanya Bible Anda itu memang ada ucapan Yesus. Tinta merah itu. Nah, di tinta merah itu jelas sekali mengatakan Yesus bersabda, Abel kisifo rohamet huyarik etem el kelhamet. Jadi tidak bisa dibantah. Terciduk apa yang diterangkan Al-Quran muncul di catatan-catatan harian wartawan lepas bahwa Yesus memang betul pernah bersabda demikian. Dia akan minta kepada Bapa, dia memang harus pergi
Sebab kalau dia tidak pergi, maka Hamed tidak akan datang. Jadi yang datang Hamed, bukan Kristus, tapi Hamed. Aku akan pergi, sebab kalau aku tidak pergi, Hamed tidak akan datang. Yang datang kepada Paulus bukan Hamed, tapi Kristus. Salah dia, salah konsep. Yang datang setelah Yesus pergi adalah Hamed, bukan Yesus. Kalau Paulus, yang datang setelah Yesus pergi adalah Yesus. Salah. Yang benar adalah yang datang setelah Yesus pergi adalah Hamed. Nah, di mana posisi itu? Di Islam. Yang datang di Kristen, Kristus Yesus. Padahal kata Yesus, aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, Hamed tidak datang. Nah, berarti setelah Yesus pergi, yang datang siapa? Hamed. Yang datang kepada Paulus siapa? Kristus. Padahal Yesus mengatakan, waspadalah kepada Kristus palsu. Nah, yang datang kepada Paulus, Kristus. Yang datang kepada Islam, Hamed. Berarti yang datang adalah Hamed. Ada dua yang datang kata Yesus. Yang pertama adalah Kristus palsu, yang kedua adalah Hamed. Nah, yang datang kepada Paulus siapa? Kristus. Yang datang kepada Islam, Hamed, yaitu Nabi Muhammad. Gitu abangku. Silakan. Oke, iya. Masya Allah. Iya, Bang. Gurunda. Sebenarnya Sama-sama. saya bukan melarang abang untuk melihat-lihat Injil dalam Al-Quran, Matius, Yohanes, dan lain-lain. Tapi ketika abang mengklaim bahwa roh kebenaran itu adalah Hamed, oh tidak, abang. Karena apa? Yang pertama, tunggu dulu. Oke, abang akan masuk ke tentang Injil di Al-Quran. Nah, Injil di Al-Quran itu hanya satu dari 72 golongan Islam, hanya satu yang berhak dan diizinkan masuk ke dalam Injil, itu adalah Bani Isa. Apakah abang ingin mengikuti Bani Isa? Silakan. Tapi kalau abang dengan golongan lain, saya melarang, tidak boleh. Karena itu akan menjadi perdebatan panas. Nah, lalu apa namanya mengenai roh kebenaran, Roh Kudus. Sedangkan tunggu ya, Roh Kudus kan pernah berkata kepada para rasul. Dia ada di Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Roh Kudus berkata, dia sedang mengutus Petrus dan kalau tidak salah itu Bartolomeus. Petrus dan Bartolomeus diutus oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu dari mana? Dari Yesus, dihembuskan oleh Yesus. Itu setelah Yesus naik sudah berkuasa di Firdaus. Ya, sampai situ sudah. Lalu pertanyaan saya, apakah abang selama ini berpikir, menduga, berpendapat bahwa para Hawariyun itu adalah para murid Yesus, para murid Isa, yang dalam Alkitab kami disebut Petrus, Paulus, dan kawan-kawan? Sebenarnya bukan, salah. Kaum Hawariyun itu bukan Petrus, Paulus, dan kawan-kawan, tapi para pengikut Isa, yang adalah ketujuh jemaat dalam kitab Wahyu, ketujuh jemaat yang diwahyukan oleh Yesus kepada Yohanes. Itulah para kaum Hawariyun, yang masing-masing jemaat punya pemimpin, yaitu malaikat ketujuh jemaat. Tulisanlah kepada malaikat jemaat Smyrna, kepada jemaat Pergamus, Efesus, dan lain-lain. Itulah para Hawariyun yang mempunyai satu pemimpin, yaitu malaikat. Menurut hemat saya, dalam Wahyu 22 yang Yesus pernah mengatakan bahwa aku akan mengutus malaikatku di depan, itu ada, dan seterusnya. Itu seharusnya adalah salah satu malaikat ketujuh jemaat itu, di mana yang pada akhirnya Jibril sendiri yang menemui Nabi Muhammad. Itulah kenapa banyak kan orang Kristen yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad buta huruf. Itu sebenarnya seharusnya itu bukan buta huruf, karena kitab yang diberikan oleh Jibril itu bukan berbahasa Arab, tapi berbahasa Ibrani atau Aramaik, atau di luar bahasa Arab. Itulah kenapa Nabi Muhammad tidak bisa membacanya. Di mana datanya itu, Bang Robert? Di mana datanya itu? Maksudnya data apa? Yang Anda katakan barusan, bahwa kitab yang diberikan kepada Nabi Muhammad itu berbahasa, di mana, Bang?
datanya? Ya karena dia tidak bisa, itu hanya pendapat saya. Itu asumsi bang, datanya yang saya minta di mana? Bukan Kalau asumsi. Gurunda tadi Kita menyampaikan berpikir ini dengan secara data. logika. Kita bicara Oh logika. nggak bisa, kalau logika nggak masuk Kristen bang. Silakan Gurunda. Karena dalam kitab Wahyu kan ada Wahyu 11 ayat 2 bahwa Yerusalem akan diinjak oleh bangsa lain yang adalah pengikut yang pada akhirnya pengikut Nabi Wahyu Muhammad berapa yang bang? sekarang Wahyu berdiri berapa? Masjid Al-Aqsa. Sebentar, Wahyu berapa bang? Wahyu 11 ayat 2. Ya silakan. Wahyu 11 ayat 2 ya, ini saya baca. Bentar, Wahyu, saya sapa dulu bang. Wahyu 11 ayat 2. Oke, iya saya sapa dulu, ada saudara saya Kristen di bawah. Bang Soul Time, selamat malam. Selamat pagi. Ya, ya selamat. Ya, ini ada Gurunda. Ya, Ya. Anda beruntung Ya, malam ini selamat ada malam. Gurunda Bang Juma. Ya, Anda bisa bertanya-tanya lebih jauh ya. Kalau saya kan ilmu masih minim. Nah, silakan Anda lebih memperdalam, tanya kepada Gurunda apa saja. Beliau pasti akan menjawab. Ya, selama niat Anda untuk belajar. Karena ini dia nih niatnya belajar Gurunda. Ini Bang Soul Time. iya. Baik orangnya, bagus. Ya. Silakan. Jadi yang pertama, yang pertama Abang Robert, yang datang kepada Nabi Muhammad itu bukan bahasa Ibrani. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Itu bukan bahasa Ibrani, Bang. Itu bahasa Arab. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika berbicara mengenai kitab Wahyu, Anda seret ke sana Hawariyun, Anda seret ke sana kemudian pengikut Nabi Muhammad yang akan menginjak-injak kemudian Yerusalem atau Palestina, itu nggak nyambung abangku. Kenapa? Karena sebenarnya yang menginjak-injak kesucian Yerusalem itu adalah orang Roma Yunani. Kalian pengikutnya. Ngapain coba kalian melibatkan diri masuk ke Yerusalem, ke tanah Palestina, tanah suci itu, sementara kalian makan babi, kalian menyembah makhluk, kalian tidak puasa, kalian tidak bersunat. Ngapain bawa-bawa diri kalian ke tempat suci itu? Sedangkan kalau berbicara mengenai kitab Wahyu, Anda boleh baca Wahyu 12 nomor 9. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis dan setan yang menyesatkan seluruh Aikomene. Aikomene itu kerajaan Romawi. Iblis yang dilemparkan dari langit turun menyesatkan seluruh kekaisaran Romawi. Itu dalil, Bang. Coba Anda lihat Wahyu 12:9. Menyesatkan seluruh Aikomene. Aikomene itu apa? Persatuan gereja-gereja Roma. Itu yang disesatkan oleh iblis. Nah, inilah yang kemudian mencemarkan pengajaran Torah dengan mengatakan Tuhan turun menjadi manusia. Tuhan mati dibunuh manusia. Hukum Torah itu adalah sampah tinja. Ini yang menodai, yang menghancurkan, menginjak-injak. Jadi kalau berbicara mengenai kitab Wahyu, Anda menyeret iblis yang dilemparkan ke kekaisaran Romawi, pendiri agama Kristen mula-mula. Itu dalil. Jadi sekali lagi, ketika berbicara mengenai roh kebenaran, itu bukan Roh Kudus, Bang, beda. Roh Kudus itu dengan roh kebenaran itu beda. Meskipun Roh Kudus ini adalah roh kebenaran, tapi roh kebenaran yang dimaksud di situ bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu Gabriel, sedangkan roh kebenaran itu adalah Nabi Muhammad. Jadi maksudnya Roh Kudus datang kepada roh kebenaran. Roh Kudus tugasnya menyampaikan firman kepada roh kebenaran ini. Roh kebenaran dalam bahasa Yesus adalah Hamed. Ahmad. Itulah roh kebenaran itu. Simpulnya, kita nggak usah terlalu panjang lebar. Menurut Yesus, dalam bahasa yang digunakan, Yohanes 16, nomor 7, nomor 8, adalah lebih baik jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Kalau aku pergi, roh kebenaran datang. Yesus pergi tuh. Yesus pergi. Hari demi hari, minggu, bulan, tahun. Pergi Yesus. Yang datang menurut Yesus setelah dia pergi siapa, Bang? Di situ tidak dikatakan Yesus pergi sampai berapa lama. Yesus dikatakan hanya pergi saja. Iya, setelah dia pergi yang datang siapa? Oke, tunggu dulu. Roh kebenaran Anda bilang tadi bukan Roh Kudus. Coba Anda baca itu, kan dikatakan di Yohanes 14, 15 sampai 17. Lalu di ayat selanjutnya itu terus sampai di ayat 5, di bab 15-nya itu ada dikatakan roh kebenaran itu adalah Roh Kudus.
Ya, itu ada dikatakan roh kebenaran itu adalah roh kudus. Ada di Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Mungkin teman-teman Kristen saya akan keberatan apa yang saya bilang Betul, abangku. ketika Wahyu 11 ayat 2 bangsa-bangsa lain itu adalah yang pada akhirnya adalah pengikut Bani Muhammad. Nah, Anda tadi betul bilang yang kata tadi. itu adalah bangsa Romawi. Nah, sedangkan bangsa Romawi itu sudah menjajah. Waktu zaman Yesus itu sudah dijajah oleh bangsa Romawi. Tapi yang berkuasa atas bait suci, ini kita berbicara pelataran bait suci. Bukan Yerusalem. Ya, bangsa Yahudi yang dijajah oleh Romawi sudah dijajah, tapi pelataran bait suci siapa yang menguasainya? Ya, akhirnya pada zaman yang akan datang beberapa ribu tahun yang lalu mereka kalah perang dan Islam yang diberikan berdirilah Masjid Al-Aqsa. Begitu abangku. Sekarang gini, menurut Yesus, Mungkin saya akan ditentang oleh saudara-saudara saya, tapi ya, well, saudara, menurut Yesus, dia harus pergi kan? Sebab kalau dia tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Nah, roh kebenaran itu bukan Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus itu sudah ada. Kenapa harus pergi sementara Roh Kudus itu sudah ada? Kalau aku tidak pergi, Roh Kudus tidak datang. Loh, bukannya di dalam Yohanes 20:22, Yesus sendiri mengatakan, terimalah Roh Kudus. Yesus menghembusi mereka, lalu berkata, terimalah Roh Kudus. Berarti Roh Kudus sudah ada pada saat itu. Sedangkan Yesus berkata, aku harus pergi. Kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Berarti bukan Roh Kudus, tetapi roh kebenaran yaitu Ahmad. tidak. Roh Kudus itu kan berkata kepada Petrus, dia mengutus Petrus. Itu salah satunya saja itu. Itu ya yang kan Roh Kudus berkata, ada di Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Roh Kudus Zaman Yesus Roh Kudus sudah ada atau belum ada, Bang? itulah roh kebenaran. Roh Kudus ini sudah ada atau belum ada setelah Yesus? Sudah ada. Lalu Sudah ada. Terus setelah Yesus, yang dia katakan, aku harus pergi supaya Roh Kudus datang itu, roh kebenaran itu datang, itu siapa? ya Roh Kudus itu juga yang ketika di Yohanes 1. Tunggu dulu. Roh Kudus sudah ada, abangku. Yang disebutkan Yohanes 30 ayat 30 sampai 34, di mana aku melihat roh turun ke atasnya. Nah, melihat roh turun ke atasnya, itu kan Yesus. Nah, lalu ada kata dia yang adalah Bapa. Jadi kan dalam hal ini kan itu di situ sudah terbentuk Tritunggal antara Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ada itu izin dikit Bang Robert. 30. Yang disampaikan Gurunda tadi, pertanyaan Gurunda. Iya. Bahwa Roh Kudus itu sudah ada sebelum Yesus berkata bahwa aku akan minta kepada Bapa seorang roh kebenaran. Kan disambung di data di berikutnya, ayat berikutnya mengatakan yaitu Roh Kudus. Lalu yang membawa Yesus untuk dicobai iblis kan Roh Kudus pertama. Kedua, waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, turunlah Roh Kudus berupa burung merpati. Itu Roh Kudusnya mana lagi, Bang? Jadi maksudnya Gurunda ini Roh Kudus sudah banyak, Bang, sudah ada sebelum Yesus berkata demikian. Gitu, silakan. Betul. Berarti yang ditunggu ini bukan Roh Kudus, yang ditunggu ini roh kebenaran. Pertanyaan saya tadi, abangku. Yang datang setelah Yesus pergi itu Ahmad atau Yesus? Bagaimana? Yang datang setelah Yesus pergi Ahmad, Hamed atau Yesus? Yang datang setelah Yesus pergi? Iya. Roh kebenaran atau Roh Kudus atau roh penghibur? Bukan Yesus. Bukan. Nah, yang datang kepada Paulus siapa? Ketika ke Damsik. Di Damsik ya Yesus. Nah, siapa? Mantap Gurunda. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku. Ada tuh yang mengaku kedatangan Yesus. Padahal Yesus menjanjikan bukan Yesus. Yesus menjanjikan Hamed. Tidak, itu kan Yesus yang diakhiri. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Lah, itu Apa itu kan penyesat? Yesus mengatakan apa? Yes, di dalam Al-Quran juga ada Isa itu punya kuasa di langit dan di bumi. Jadi dia mau naik mau turun terserah Yesus dong. Oh, nggak bisa. Malaikat berkata dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11,
Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan datang sama seperti engkau melihat dia ke langit. Akan datang sama seperti engkau melihat dia ke langit. Ya, itu Ketika dia sudah ke datang langit, kepada Saulus. ketika dia naik ke langit, dia ada daging nggak? Ada Gurunda, ada paman. Ketika ia datang ke bumi, maka dia datang dengan daging. Ada nggak daging ketika dia ke Paulus? Tidak ada Gurunda. Nggak ada. Itu bukan Hanya Yesus. dalam bentuk cahaya. Nah, itu bukan Yesus. Itu Yesus, abangku. Bukan saudaraku. Yesus mengatakan ketika ditanya muridnya di Bukit Zaitun, Matius 24. Guru, apa tanda kedatanganmu? Apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku adalah anak manusia akan nampak di tengah langit. Seluruh manusia akan melihatnya. Amin. Sekarang pertanyaan saya. Ketika ada yang mengaku Yesus kepada Paulus, apakah nampak anak manusia di tengah langit? Ketika Roh Kudus berkata Tidak. kepada Tidak. Petrus di Kisah Para Rasul 13 ayat 2, nah, Beda disitulah lagi. Yesus ada. Beda. Yang datang kepada Paulus, apakah anak manusia ada di tengah langit? Kalau Tidak, kepada paman. Paulus itu berupa cahaya. Ada nggak Yesus berupa Cahaya. anak manusia di tengah langit? Ada nggak? Lalu butalah matanya, lalu Anak manusia, Siapa Bang, tahu? bukan cahaya, Lalu Bang. Yesus- Anak lalu manusia. Yesus mengatakan, "Hah? Anak manusia, Bang. Ada nggak anak manusia di tengah langit? Bagaimana?" Kata Yesus ketika ditanya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Kalau yang datang itu kamu, apa tandanya? Engkau akan melihat anak manusia di tengah langit. Ada nggak anak manusia ketika Paulus datang? Nampak nggak anak manusia? Hanya berupa cahaya. Itu bukan Yesus. Masya Itu Allah. bukan Tuh. Yesus. Ya Itu kan adalah tidak- kuasa Yesus melalui Roh Kudus yang Apa tanda dihembuskan. kedatanganmu? Oke lah, Kenapa taruh- dilawan oke, data sekarang itu? begini. Oke lah, Tanda itu adalah roh kedatanganku kebenaran. adalah. Tunggu dulu. Oke, itu adalah roh kebenaran, adalah roh Kudus. Nggak bisa roh Yang- kebenaran, nggak bisa roh kebenaran karena dia mengaku Yesus. Enggak. Yang mengaku Yesus itu adalah penyesat. Tidak. Matius 23, Matius 24. Roh kebenaran Waspadalah itu kan kepada sudah penyesat diberikan. yang datang Kan dari kepadamu Yesus. dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Kan Yesus Itu kan kata menumbuhkan- Yesus. Nah, kan yang Yesus kan datang kepada Paulus menumbuhkan mengaku. Roh Kudus. Walaupun lain roh lagi nih Kudus ceritanya. atau roh kebenaran itu yang Pecah datang kita, Bang. kepada Saulus, Pecah Ya, pembahasan datang kepada kita ini robek, bukunya di situ robek. katakan Yesus. Pembahasan kita ini Itu kena tetap. hujan. Abang, Ya Allah ya Karim. kita pernah Hancur, pernah membahas tentang apa namanya? Hancur, Bang. Bang Aku dan Robert, Bapak adalah Bang satu. Robert, pertanyaan Gurunda tuh begini, Bang Robert ya. Ya. Yesus sudah mengatakan kepada murid-muridnya bertanya kepada Yesus, Guru, ya, apa tanda kedatanganmu? Lalu Yesus berkata, tanda kedatanganku salah satunya anak manusia akan nampak di tengah-tengah awan. Nah, lalu yang datang kepada Paulus ini apakah seperti itu? Kan tidak, seperti cahaya. Oke. Bahkan dia mengaku Yesus. Sebelumnya Yesus sudah berkata, ada banyak penyesat akan datang yang mengaku dia Yesus. Gitu. Abang, kita pernah membahas tentang Tritunggal, di mana yang pertama itu kan ada dua kejadian. Yang pertama ketika Yesus di dunia, Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Ah, itu adalah kejadian yang pertama. Ah, lalu ketika Yesus naik ke surga, lalu Roh Kudus itu turun, Yesus dan Bapa itu tidak satu lagi. Ketika Roh Kudus itu turun, yang adalah Bapa itu sendiri, lalu momen waktu di mana Yesus dan Bapa adalah satu itu bukan Yesus dan Bapa lagi, tapi Yesus dan Roh Kudus adalah satu. Jadi ketika Roh Kudus datang kepada Saulus, taruhlah itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus dalam rupa cahaya, di mana Roh Kudus itu pernah hinggap di dalam para murid dalam dari api. Api itu kan kalau malam kan bercahaya. Nah, ketika datang, taruhlah itu adalah Roh kebenaran, Roh Kudus. Nah, ketika begitu dikatakan bahwa itu adalah Yesus, tidak salah karena Roh Kudus dan Yesus adalah satu. Begitu. Ketika Yesus sudah di Firdaus. Kalau waktu masih di dunia, aku dan Bapa adalah satu. Tapi ketika Yesus sudah di Firdaus, aku dan Roh Kudus adalah satu. Begitu abangku. Di mana datanya, Bang?
izin Gurunda. Data Di apa? mana datanya kalau aku sudah di Firdaus, aku dan Roh Kudus adalah satu, itu di mana datanya, Bang? Tunjukkan biar saya Anda buka. baca di kitab Wahyu bab 2 tentang tuliskanlah kepada jemaat di Efesus. Itu di ayat yang ke-27 kah, atau ayat yang terakhir, di baris terakhir itu ada dikatakan, dengarkanlah apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, begitupun dengarkanlah. Nggak apa ada yang data dikatakan itu, Roh. Bang. Bang, nggak ada data Ada, itu. Jangan ada, di mana Ada. di mana. ada dalam Aku kitab dan Wahyu. Roh Kudus nanti di Firdaus, aku dan Roh Kudus adalah satu, itu di mana, Bang? Bukan. Dengar dulu. Itu ada datanya di tuliskanlah kepada jemaat di Efesus. Di Efesus itu di barisan terakhir, di barisan paling bawah itu ada, dengarkanlah apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, siapakah Roh yang dimaksud oleh Yesus ini? Kalau bukan Roh kebenaran, kalau bukan Roh Kudus, kalau bukan Roh penghibur. Berarti kan apa yang dikatakan oleh Yesus melalui Roh itu, yaitu adalah Yesus dan Roh itu adalah satu. Yesus kan menyuruh, dengarkanlah apa yang dikatakan Roh. Yang datang setelah Yesus ketika dikatakan aku memang harus pergi. Yesus pergi nih. Sebab kalau aku tidak pergi, maka penghibur itu, yaitu Roh kebenaran, tidak akan datang. Maka yang datang setelah aku pergi adalah Roh kebenaran. Dalam bahasa Ibrani, Hamed. Pertanyaan saya, abangku, fakta yang datang kepada Paulus itu Hamed atau Mesias? Dalam bahasa Ibrani. Iya, yang datang kepada Paulus itu Kalau dalam bahasa Hamed, Ibrani saya tidak tahu. Hamed Kalau dalam atau bahasa Ibrani saya Mesias. tidak tahu karena saya belum mendalami gitu. Saya adalah orang Indonesia, saya mendalaminya hanya bahasa Indonesia. Bukan, abang. Hamed itu adalah Roh kebenaran. Kan Yesus menggunakan bahasa Ibrani. Tidak. Nah, sementara Kristus itu adalah Mesias. Pertanyaannya, yang datang kepada Paulus, Hamed atau Mesias? Bukan Paulus, tapi Saulus. Yang datang kepada Saulus, taruhlah itu adalah Roh kebenaran. Nah, berarti Hamed. Bukan Yesus. Yakin Anda Ahmad datang ke... Hah? Di sini dikatakan aku adalah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, berarti Kenapa dia mengatakan Kristus. itu? Berarti Kristus kan yang datang? Ya, itu ada sudah mengakuinya. Ah, Berarti bukan sedangkan kebenaran, Paulus, Yesus. sedangkan Yesus mengatakan yang datang siapa setelah dia pergi? Oh, kembali ke dunia lagi. Kembali ke dunia lagi ya berarti itu adalah Bapa yang turun ke dunia yang Alamak, hancur ini, hancur. Nggak nyambung, Bang Robert ini. Karena nggak jujur dia, Gurunda. Nggak jujur ya. orangnya. Dia nggak mau, minta kepada dia nggak mau Bapa. Jadi, mengungkap yang sebenarnya. seorang Iya. penolong yang lain. Akhirnya Nggak bisa, Bang Robert. Anda nggak jujur, Bang Robert. Pertanyaannya Gurunda tuh sangat sederhana, Bang. iya, Papa. Sederhana. Yesus sudah menubuatkan kalau dia datang nanti tanda-tandanya akan anak manusia akan kelihatan di awan. Dia berkata Oh, ke anak kepada manusia murid-muridnya, lagi. Oke. sebentar. Kemudian yang datang kepada Paulus itu berupa cahaya atau anak manusia di atas awan? Tergantung situasinya, tergantung momennya, Nanti meja. tergantung ayatnya. Balas ya Tergantung anak. konteksnya apa yang kita katakan. Hancur generasi. Karena Anda membawa Nggak saya jujur. dari Ya, salah satu ganti aja, konteks ganti. yang lain ke momen yang lain. Dari ayat Ya, Bang yang satu Robert. ke ayat yang satu. Itu kan akan kusut. Saudara ini dulu belajar dulu, baca-baca dulu, Bang. Maksudnya apakah yang ditanyakan Gurunda, coba Anda pelajari dulu di situ ya. Nanti kita gantian, Bang ya. Oke, siap. Ya, oke. Bang Showtime silakan. Ada Gurunda. Anda mau Ya, tanya, silakan. ya Gurunda, ya Bang Juma. Ini mau lanjut ke Roh kebenaran atau tetap atau saya yang bertanya? Saya berharap sih tuntas ini. Oke ya, ini masalah Roh kebenaran ya. Ya, sesuai pertanyaan Bang Juma tadi kan, apakah sebelum dinumatkan dengan Roh kebenaran itu ada Roh Kudus atau tidak? Ya, sebelumnya memang ada ya kan, seperti Roh Kudus datang seperti burung merpati. Itu satu. Nah, Kemudian berarti- juga Yesus menghembusi murid-muridnya dan berkata, terimalah karunia Roh Kudus. nah berarti sudah ada. Apabila kamu katakan dosanya diampuni, maka dosanya diampuni. Ya, kalau dosanya masih ada, artinya dosanya masih ada.
Nah, itu karunia pengampunan dosa, pengampunan dosa kepada murid-murid Yesus. Ya, Berarti Roh setelah Kudus sudah Yesus ada, Bang? pergi, apakah ada roh kebenaran? Ya, itu setelah Yesus pergi naik ke atas, ya, naik ke langit, ya. Sekitar tuh para murid-murid Yesus berdoa sekitar 10 hari. 10 hari baru mereka diberikan Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta. Beda Roh Kudus sebelum Roh Kudus yang Roh Kudus ini menghinggapi para murid. Ya, sebelumnya Roh Kudus belum menghinggapi para murid. Ya, Roh Kudus yang datang ini, Roh kebenaran yang datang ini menghinggapi para murid sehingga mereka bisa memberitakan Injil. Ya, itu aja jawaban saya, ya. Yang datang setelah Yesus pergi itu, yang datang setelah Yesus pergi menurut Yesus, itu roh kebenaran atau Kristus? Roh kebenaran. Nah, roh kebenaran. Yang datang kepada Paulus siapa, Bang? Yesus. Itu sudah benar Dalam nggak? rupa cahaya, rupa cahaya. Itu Maksudnya, sudah benar nggak nubuatannya? Yesus kan bukan Roh Kudus. Nah, berarti salah Paulus ini. Hah? Salahnya gimana? Salah. Kan yang datang setelah Yesus pergi adalah roh kebenaran, kan? Iya, Nah, sementara yang datang kepada Paulus siapa? Yesus. Nah, nubuatan Yesus tergenapi nggak kepada Paulus? Nggak ada kan? Nggak ada nubuatan terhadap Paulus kan? Itu kan Maksudnya gini, perkataan Yesus kan, kan- kepada murid-muridnya. ya sekarang kan Yesus mengatakan yang datang setelah dia pergi adalah roh kebenaran. Nah, Tapi kok yang datang kepada Paulus justru Yesus? iya. Kan waktu itu kan Paulus kan belum ada kan? Dia Kan belum kenal Yesus kan? Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah kepada Yesus palsu. Yesus palsu. Iya, Nah, Mesias palsu. palsu. Nah, Nah, yang datang memakai nama Yesus dan berkata akulah Mesias, kan gitu. nah, Yang datang memakai nama Yesus dan berkata akulah Mesias. Kan ada tuh yang datang kepada Paulus akulah Yesus, betul? aku ya Yesus. Yang Nah. kawannya ya itu. Nah, sekarang Yesusnya menasihati muridnya, akan datang penyesat memakai nama Yesus, kan? Iya. Tergenapi nggak tuh yang ke Paulus? Enggak. Lah, yang datang mengaku nama Yesus kok. Ya iya kan, dia datang belum dalam bentuk cahaya kan, bukan dalam bentuk manusia seutuhnya. Ya itu siapa? Mengaku nama Yesus. kan? Yesus. Abang konteksnya lompat-lompatan bang. Kenapa Nggak Yesus lompat yang kemana, tetap Yesus. Kenapa Yesus Kenapa yang Yesus? datang? Bukannya yang datang adalah roh kebenaran. Roh kebenaran itu sudah datang kepada para murid sebelum Paulus bergabung. Berarti yang datang kepada Paulus ini adalah Kristus palsu. Kok bisa? Lah, kan yang datang adalah roh kebenaran. Roh kebenaran itu kan Roh Kudus itu kan menghibapi para murid Datang- setelah 10 hari. Datang kepada murid. Yesus naik ke surga. Datang Paulus kepada itu kan belum muridnya. bergabung tuh. Nah, terus yang datang kepada Paulus, Yesus dalam bentuk nah palsu itu. cahaya. Palsu Palsu itu. ya. Ya kan Oh, Yesus gitu. mengatakan ada dua yang datang. Yang pertama adalah Kristus palsu, yang kedua adalah roh kebenaran. Roh kebenaran Anda katakan datang kepada murid. Nah, berarti Kristus palsunya datang kepada siapa? Itu Kristusnya itu dalam bentuk manusia atau dalam bentuk apa? Kristus palsu mau dia datang sebagai kresek kek, sebagai sabuk kelapa, yang penting dia ngaku Yesus. Itu datang kepada siapa? Iya. Datang kepada siapa? Nah, Pada saat kapan? Saulus. iya. Pada saat setelah Yesus terangkat ke langit. Dia kan datang kepada Paulus. Sedangkan bicaranya kan kepada murid Yesus, kan? Ya, Paulus yang kan belum datang bergabung. kepada murid Yesus roh kebenaran, oke, udah tepat itu. Tapi yang datang kepada Paulus ini Kristus katanya, betul? Yesus, ya, Yesus dalam bentuk cahaya, bukan dalam bentuk badan manusia ya.
Itu siapa itu, Bang? Yesus. Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Kan dikonfirmasi sama Ananias kan. Si Ananias ini siapa lagi? Ananias ini ya, yang diperintahkan itu untuk menyembuhkan butanya Paulus, kebutaan Paulus. Siapa yang memerintahkan? Ya Yesus. Loh, bukannya Yesus sudah terangkat ke langit, abangku? Iya, dia terangkat ke langit dalam bentuk tubuh manusia kan. Sementara sebelum dia terangkat, Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu. Yesus palsu, dia datang memakai namaku. Dari mana Anda tahu kalau yang datang kepada Ananias itu Yesus asli? Sementara kata Yesus, yang datang setelah aku adalah roh kebenaran, bukan aku. Adapun yang mengaku aku itu penyesat. Ya memang betul. Kalau memang yang berarti ngaku aku itu penyesat. berarti penyesat yang datang kepada Paulus. Nah, kok bisa? Lah, Dia gimana dong? menyesatkan apa ke Paulus? Dia menyesatkan apa ke Paulus? Coba aja. Ketika Paulus kedatangan Kristus, apa yang terjadi? Murtad dari ajaran Torah, betul? Betul, Gurunda. Iya. Ada murtad dari ajaran Torah gitu kan. Jadi murtad dari Yahudi. Dia murtad, dia mengajarkan orang-orang untuk apa? Untuk menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Dia mengajarkan orang-orang untuk makan babi. Dia mengajarkan orang-orang untuk tidak bersunat. Dia mengajarkan orang-orang untuk minum minuman keras. Dia mengajarkan orang-orang untuk menyembah di hari Minggu. Dia tinggalkan semua ajaran Tuhan. Itu murtad namanya. Mendirikan sebuah keyakinan bernama Kristen. Jadi yang Torah itu yang mana? Yang Torah itu kan yang datang kepada Yesus. Matius 5 nomor 19. Hidup kekal itu barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Betul? Betul. Pertanyaannya, apakah Paulus meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Nggak ada, dia nggak meniadakan hukum Taurat. Lalu kenapa ada Kristen? Kristen kan pengikut Yesus. Kalau pengikut Yesus itu memegang teguh Torah, mereka Yudaism, bukan Kristen. Kalau Anda mungkin yang Anda maksud adalah pengikut Kristus yang datang kepada Paulus, betul? Betul, Paman. Makanya agak lain karena Anda mengikuti Kristus palsu yang datang kepada Paulus. Begitu saudaraku, makanya lahirlah Kristen. Karena Kristen ini adalah olahan dari Kristus yang datang kepada Paulus. Kalau Yesus anak Maria mengajarkan pengikutnya taat Taurat. Mereka adalah praktisi Torah, menyembah Elohim, menerima Yesus sebagai Mesias. Mereka pelihara Sabat, mereka sunat, mereka nggak makan babi, dan kitabnya adalah kitab Tanak. Tempat ibadahnya adalah sinagoge. Hari ibadahnya adalah hari Sabat. Itu pengikut Yesus. Itu Bait Allah Yerusalem fungsinya apa? Iya, betul. Itu tempatnya mereka ibadah, sinagoge Mikdas namanya. Bait Allah Yerusalem. Silakan diambil alih dulu, saya ada telepon. Iya, siap, Gurunda. Lanjut. Ya. Ya, jadi gitu saudaraku, Bang Sotaim, yang disampaikan Gurunda tadi sudah sangat jelas. Ya, yang datang kepada Paulus itu bukanlah seperti yang dinubuatkan oleh Yesus, bahwa dia akan datang, karena muridnya kan bertanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu kelak?" Yesus mengatakan, "Tanda kedatanganku, kamu akan melihat Anak Manusia datang di tengah-tengah awan." Nah, sebelumnya juga Yesus sudah mengatakan kepada murid-muridnya supaya waspadalah kepada penyesat yang akan datang, yang akan datang dan mengatakan, "Akulah Yesus, akulah Kristus." Nah, waktu Paulus dalam perjalanan ke Damsik, ya, cahaya mengelilingi dia, lalu terdengarlah suara, "Akulah Yesus yang kau aniaya. Siapakah engkau Tuhan?" ditanya oleh Paulus. Saulus. "Ya, akulah Yesus yang kau aniaya." Tuh.
Kapan Paulus menganiaya Yesus? Nah, itu aja udah rancu tuh. Ayo, sedangkan Paulus dengan Yesus saja tidak pernah bertemu, Bang. Itulah penyesat yang dikatakan oleh Yesus, dia akan menyesatkan banyak orang, bahkan orang pilihan juga, yaitu murid-muridnya juga. Gitu, saudaraku. Jadi bertentangan ya, tidak sesuai dengan nubuatan Yesus. Kalau Yesus datang kedua kalinya, utuh seperti perkataan malaikat di Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Ya, kamu melihat anak manusia naik ke surga, seperti itu juga dia akan datang nanti. Kelak dia akan datang sama seperti kamu melihat dia terangkat ke langit. Waktu Yesus terangkat kan utuh dengan tubuhnya, bukan cahaya. Nah, yang datang kepada Paulus ini cahaya mengelilingi dia. Gitu, jadi itulah penyesat itu yang dikatakan Bang, oleh izin Yesus. turun dulu ya. Oh, siap, Bang. Sebenarnya Yesus sudah berkata, sudah kasih nubuatan. Ya, bahwa celakalah orang munafik, hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan satu orang masuk ke dalam agamanya, dan dia buat orang itu menjadi orang neraka 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Gitu, kawan. Berarti Paulus lah itu, Bang, yang pergi ke Roma, ke Yunani untuk mengajarkan orang Israel. Kemudian dia kembali ke Yerusalem dan dia bertaubat dari pengajarannya kepada orang Yahudi di luar Israel untuk meninggalkan hukum Musa dan tidak hidup menurut adat istiadat orang Yahudi. Gitu, kawan. Bang Handi, monitor Bang Handi. Bang Handi. Mungkin Bang Handi mau masuk. Aku ada kerjaan dikit. Oh, siap Bang Handi, ya, siap. Jadi gitu, Abang Showtime. Ya, kebetulan ada Guru Undani ya. Silakan kau bertanya apa saja, pasti akan dijawab beliau. Yang penting kau santun, pasti akan dijawab oleh beliau dengan baik. Karena saya pun juga dulu begitu, Bang. Saya juga dulu bertanya kepada beliau dan beliau menjawab dengan baik. Selama kami niatmu belajar, ya pasti kau akan dapat kebenaran itu, saudara. Itu. Oke, siap. Silakan. Ya. Ya, apa pertanyaanmu? Gantian dulu. Nah, gantian dulu ya. Oh iya. Nah, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Erik. Jadi jelas ya, Showtime. Oh, dia lagi ke belakang. Ya, monitor. Jadi menurut kamu Ah, yang datang kepada Paulus itu Yesus atau bukan Yesus? ya seperti yang tertulis kan Yesus dalam bentuk cahaya kan ya. Ya, di mana Bentuk Yesus? itu gimana deskripsinya itu seperti apa gitu kalau bukan Yesus? Iya, sebentar. Di mana Yesus mengatakan kalau dia akan datang berupa cahaya? Di mana, Bang, datanya, Bang? Sedangkan Yesus waktu waktu muridnya bertanya kepada Yesus, "Guru," tadi udah saya katakan sebenarnya ya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus menjawab, "Tanda kedatanganku, kamu akan melihat anak manusia di tengah-tengah awan, bukan cahaya." Gitu. Dan juga waktu Yesus mengatakan di Yohanes 14 kan, "Aku akan pergi. Jikalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang." Gitu. Siapa roh kebenaran itu? Showtime. Monitor terus. Iya. Siapa roh kebenaran itu? Kan Yesus mau pergi, aku harus pergi katanya. Kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu. Oh ya, silakan Guru Nda. Yang datang dengan dalam rupa cahaya menurut Yesus nih, Lukas 18:10 itu adalah iblis. Tuh, aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya.
Nah, yang datang kepada Paulus kan berupa cahaya itu. Lanjut Dinda, lanjut. Oh, kasih Lanjut. jelas kan? Oh. Yang datang kepada Paulus berupa cahaya. Yesus sendiri melihat, aku melihat cahaya. Iblis datang berupa cahaya. Sederhana kok bang. Gitu. Jadi selama ini kalian sebenarnya mengikuti ajaran Paulus. Karena satu contoh aja bang ya. Yesus menegaskan ya, jangan kamu kira aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Kemudian dia menegaskan lagi bahwa lebih baik bumi dan langit ini lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Lalu Lukas kenapa? 10. Sorry Dinda. Ya, Lukas Gunda. 10 nomor 18. Oh ya. Lanjut. Lukas 10 ya. Ya. Iya, nomor 18. Lanjut. Ini tadi yang Brunda bilang ya. Lukas 10 nomor 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Waktu Paulus dalam perjalanannya di Damsik, ya, yang mengaku Yesus itu muncul berupa cahaya atau muncul di tengah-tengah awan, bang? Showtime. Ya, muncul dalam rupa cahaya. Nah, sebelumnya Yesus sudah berkata kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Rupa cahaya berarti kan, kalau kilat kan. Nah, berarti fix sudah. Yang bertemu dengan Paulus yang mengaku Yesus, akulah Yesus yang kau aniaya. Itulah dia iblis itu, bang. Gitu, sederhana kok. Masa kau nggak nangkap sih, bang? Lalu kenapa Paulus bisa buta? Saulus bisa buta? Itu kan pengakuan dia, bang. Oh. Pengakuan dia saja berbeda-beda, bang. Berbeda-beda. Dia mengaku di KPR 22, di KPR 22 nomor 7, orang yang bersama-sama dengan Paulus, teman-temannya itu melihat cahaya itu, tapi tidak mendengar suara. Lalu pengakuan Paulus kepada saudara-saudaranya terbalik. Teman-temanku tidak melihat cahaya itu, tapi mendengarkan suara itu. Loh, yang mana yang benar ini, bang? Gitu. Jadi Paulus ini jelas ya dia berbohong, bang. 12 nomor 22. Orang yang buta matanya adalah orang yang kerasukan setan. Jadi tanda-tanda orang kerasukan setan berdasarkan Matius 12:22 adalah matanya buta. Jadi kau tunanetra itu karena kerasukan setan ya? Paulus tadinya tidak buta, tiba-tiba buta. Dia kerasukan setan, makanya dia buta. Ketika butanya sembuh, dia nggak kerasukan lagi dong? Ketika dia sudah buta lagi, sesuai dengan Matius 12 tadi, orang itu bertobat, iblisnya keluar sementara. Setelah dia keluar, kata Yesus, iblisnya memanggil 7 iblis lain yang lebih jahat untuk masuk ke dalam tubuh orang tersebut. Baca di data nomor 43 sampai 45. Maka ketika 8 iblis bertengger dalam orang tersebut yang tadinya bertobat, maka keadaannya semakin jahat, semakin buruk. Tuh, semakin jahatnya dia itu buktinya ini akan ditanggung oleh angkatan jahat. Siapa angkatan jahat? Orang Farisi. Gitu. Nah, setelah Paulus kemudian kemasukan 8 roh jahat, ingat di dalam pengakuannya dia, bahwa di dalam tubuhnya dia digoco oleh iblis. Ada utusan iblis yang ada di dalam tubuh Paulus yang menggoco dirinya. Nah, kemudian setelah dia kerasukan 8 roh jahat, apa pandangan Paulus terhadap hukum Taurat? Taurat itu tinja, kotoran. Apa pandangannya yang lain? Tuhannya Yahudi turun ke bumi menjadi manusia. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Tak ada yang beres setelah kemudian dia kerasukan makhluk itu. Hancur lebur. Bahkan Paulus sendiri mengaku Kristus.
Paulus sendiri sebagai penyempurna. Dia katakan apa? Bahwa korban yang ada pada diri Yesus itu belum sempurna. Maka dialah Paulus yang menjadi korban penyempurna kematian Yesus. Anda boleh baca di Kolose 1 nomor 24. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Jadi Paulus mengklaim bahwa dia adalah pelengkap atau penggenap penderitaan Kristus di atas salib. Saya ulang baca. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Nah, berarti Yesus itu penggenapan daripada kutukan, nebus dosa. Pauluslah yang kemudian mengalami penderitaan itu. Begitu juga ketika dia menulis dalam Galatia 2 nomor 19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Elohim. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Tuh, dia mengaku disalib juga. Dia mengaku disalib, dia mengaku penderitaan Kristus itu masih kurang, maka tubuhnya lah yang menggenapkan kemudian kekurangan penderitaan Yesus itu. Ini terjadi kenapa? Karena dia sudah kerasukan yang tadi itu, Bang. Lanjut Indah, lanjut. Masya Tapi kan Allah, mantap Paulus Brunda. matinya bukan disalib kan? Paulus bukan disalib, dia dipenggal. Enggak ya. Ya, jadi menurut saya sudah. Sebentar, saya sapa dulu. Bang Yudi. Bang Yudi. Yudi. Nggak ada Gurunda, nggak ngomong. Oke, silakan. So time. Kau tanggapi dulu apa yang disampaikan Bang Juma tadi. Silakan. Ya, terserah apa yang dikatakan Bang Jumat tadi. Enggak, saya juga enggak gitu paham sih. Ya, karena kau belum baca, Bang. Coba kau catat. Begini, saudaraku. Pengalaman saya dulu, ya. Dulu saya juga sama seperti kamu. Saya bela Paulus. Saya bela mati-matian Paulus itu. Tanya Gurunda. Tapi, ya, saya mencatat apa yang disampaikan oleh Gurunda. Contoh, KPR 21 nomor 21. Paulus kembali ke Yerusalem dan dia bertaubat dari pengajarannya kepada orang Yahudi di luar Israel untuk meninggalkan hukum Musa dan tidak hidup menurut adat istiadat orang Yahudi. Dia bertaubat itu. Berarti dia ngeprank semua kepada orang Yahudi, orang di Roma, Korintus. Dia ngeprank itu. Setelah dia mengajar orang di sana, dia kembali dan bertaubat. Dia lepas tangan, cuci tangan gitu. Orang sudah tersesat, biarin. Jadi benarlah nubuatan Yesus tadi yang saya sampaikan sebelumnya kepadamu kan, bahwa sebelumnya tuh Yesus sudah pernah berkata, celakalah di dalam Matius itu, nanti kau baca ya Matius 23 ya. Ya. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat. Paulus ahli Taurat. Hai orang-orang Farisi. Paulus orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Paulus termasuk orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja masuk menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertaubat, kau buat ia menjadi orang neraka, bahkan 2 kali lebih jahat daripada Paulus sendiri. Itu nubuatan Yesus. Benarlah siapa nubuatan kepada Paulus, karena Pauluslah yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, pergi ke Roma, Yunani gitu, saudaraku. Sederhana kok. Gitu. Catat ya datanya ya. Nanti kalau Gurunda sudah ini sampaikan data, kau catat gitu, saudara. Kuncinya gampang. Kau catat datanya ya, kemudian kau pelajari. Itu buang dulu doktrin-doktrin gereja itu. Nanti kalau memang niatmu belajar kawan, pasti kau temukan. Karena Yesus pernah berkata, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kau akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, karena siapa yang meminta maka dia akan diberi, siapa yang mencari ia akan mendapat, siapa yang mengetuk maka pintu akan dibukakan baginya. Tuh, sederhana kok kawan.
Siap, Karena siap. Yesus itu berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, Bang. Jadi saya percaya kepada beliau adalah nabi yang diutus kepada Bani Israel, bukan kepada dunia, bukan kepada seluruh manusia di dunia. Silakan Bang Erik, mungkin mau ditambahi. Gurunda lagi ada ini sedikit. Bang Erik, Ya, silakan Bang Erik. aduh, dimulai dari mana ya? Eh, Oke lah, jadi pemahaman kami umat Islam, Bang, tentang membaca isi Bible Anda bukan berarti kami setelah membaca untuk menjadi Kristen, tidak. Tapi kami di situ belajar, Bang. Data-data yang ada dalam Bible itu merujuk kepada anak Maria ini adalah seorang utusan, bukanlah Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Yesus kepada kaumnya Bani Israel adalah dia sebagai utusannya daripada Bapa yang mengutusnya, bukanlah Tuhan. Tapi justru kalau kita ambil data dari Matius 23 nomor 15 tadi, jelaslah sudah bahwasanya konsep ataupun diksi tentang pengajaran ketuhanan Yesus itu bukanlah bersumber daripada Paulus, karena dia ada dikatakan 2 kali lebih jahat daripada kamu. Lalu siapa yang mengajarkan ketuhanan Yesus? Ternyata kalau kita pelajari lebih dalam lagi sejarah pada zaman itu, tentulah orang-orang Roma yang mengajarkan kekristenan untuk menuhankan Yesus. Justru kalau kita melihat kacamata tentang pengajaran Paulus itu masih mengesahkan Tuhan. Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Bunda Maria, dan Tuhannya Yesus. Maka dikatakan di Matius 23:15 di akhir kalimat itu, orang yang telah masuk ke dalam perangkap mereka justru dibuat 2 kali lebih jahat daripada Paulus dan teman-temannya. Saya rasa itu, Bang. Ya, kalau Abang mau belajar, saya rasa disinilah ranah kita untuk mencari kebenaran. Tuhan siapa yang benar? Apakah pantaskah Yesus itu dituhankan atau tidak? Disinilah tempatnya kita belajar, Bang. Sebelum nyawa dicabut dari raga. Mumpung masih ada, masih bisa bernapas, belajarlah, Bang. Begitu, Abangku. Silakan, Bang. Siap. Dengar. Oke, saya izin turun ya. Oke. Ya. Mungkin ada yang kau tanyakan dulu nak? Apa aja silakan, tentang Muslim boleh, mumpung ada Gurunda, ada guru-guru di sini, ada Bang Erik juga, ada Bang Andi. Silakan. Gini ya. Tanya ke Bang Juma ya, satu pertanyaan ini ya. Ya boleh Bang, silakan. Bang Juma. Apa tuh Bang? Juma? Hah? Ya Anda tanyakan dulu, mungkin Gurunda pasti nyimak. Ya. Nanti kalau udah bertanya pasti dijawab beliau. Tadi ke siapa? Bang Erik. Boleh ke Bang Erik, boleh, silakan. Ya. Tapi sebelumnya Bang, ya, Bang Erik, ya. poin. Sebelumnya ya, sebelum kau tanya itu tentang Muslim, sebelumnya harus kau ketahui ya bahwa Bible yang kau pegang itu sudah dibungkus dengan istilah-istilah Islam. Pertama Alkitab ya, itu sudah istilah Islam. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran dan lain-lain ya. Bahkan Allah sebenarnya ya, ayat apa semua tuh, malaikat, salib juga tuh bukan bahasa ini ya. Begitu. Jadi original teksnya itu nggak ada. Bahkan di luar negeri itu bukan Alkitab namanya, Biblos, Holy Biblos. Sampai di Indonesia aja dikatakan Alkitab untuk mengelabui ya, waktu zaman penjajahan dulu, mengelabui pribumi. Itu saudara ya. Jadi kalau kau beriman kepada kitab yang sudah palsu, boleh saya katakan palsu karena dia membungkus dirinya dengan istilah-istilah Islam, bukan original lagi, bahkan nggak ada original teksnya saudara. Dan setiap tahun dia direvisi. Karena begini kuncinya Bang,
landasan orang beragama itu adalah kitab suci. Jadi kitab suci itu harus sinkron dengan akal sehat kita. Sehingga waktu kita menjalani agama yang kita imani itu, ya, kita akan lebih khusyuk. Itu harus sesuai, seirama, sejalan dengan akal sehat. Itu kawan ya. Ya, kalau Al-Quran kan jelas, Al-Quran itu tidak pernah berubah dari 1400 tahun yang lalu ya. Sampai saat ini tidak pernah ada yang namanya revisi kayak di Bible, nggak ada. Dan di seluruh dunia satu tetap sama. Allahu Akbar sama bang. Coba kamu ke Filipina coba, atau ke Thailand. Kalau kau masuk di gereja tuh, lengkap mobil kap lengkap. Mana kau mengerti nih? Amin. Kau paling amin aja kau ngerti. Bahasanya berbeda kan? Silakan Bang Erik. Silakan Bang Showtime, apa yang mau kau tanyakan kepada Mas? Dilanjut dulu Mas. Oke. Lagi sama penumpang. Siap. Oke. Bunda Rahma, Masya Allah ada Bunda Rahma. Bunda, ada Bunda Rahma. Oke, Bunda dengan lagi ini ya, ada ini. Ya udah, silakan Bang, apa yang Anda mau tanyakan Bang? Bang Joni? Bang Joni juga nggak monitor. Silakan. Insya Allah kalau misalnya saya tahu saya jawab, kalau enggak nanti kita serahkan kepada guru. Silakan Bang. Ini saya mau nanya ya. Kenapa sih kita harus memilih ajaran atau agama tauhid? Kenapa kita harus bertauhid? Gitu aja. Ajaran atau agama tauhid. Kenapa kita harus bertauhid? Gitu aja. Coba diluruskan dulu Bang. Pertanyaan saya masih kurang paham nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Akang. Nah, ini ada Kang Dito nih, silakan. Kang Dito yang jawab Silakan. aja. Nah, silakan kau tanya ke Kang Dito ya. Ya, silakan. Guru saya silakan. Ya, Kang Dito, selamat malam. Iya malam, saudara. Ini saya mau nanya ya, kenapa kita harus bertauhid gitu kan? Ngerti? Kenapa? Kalau nggak ngerti ya saya penjelasan lagi pertanyaannya. Kenapa kita bertauhid? Ya. Tauhid itu adalah maknanya simpul, Bang. Simpul itu penguat atau tali yang diikatkan. Tauhid ini kalimatnya la ilaha illallah. Dalam ilmu akidah, tauhid itu adalah akidah akbar, akidah yang terbesar. Jadi tentang keesaan atau ketunggalan yang satu tidak ada duanya, apalagi tiga. Kenapa di Islam itu dosa yang paling tidak bisa diampuni adalah dosa syirik atau menduakan Tuhan atau membuat Tuhan-Tuhan pembanding yang lain kecuali Allah. Untuk apa kita mentauhidkan Allah? Bukan kita yang mentauhidkan Allah, tetapi Allah itu sendiri yang mengatakan, akulah sesembahan yang satu-satunya. Tidak ada sesembahan yang lain yang patut disembah kecuali Allah yang disembah. Itu yang diajarkan oleh semua para nabi, Bang. Para nabi datang itu dengan bahasa kaumnya, mengatakan dengan maksud dan tujuan yang sama. Pemahaman ini merujuk kepada para nabi yang diutus kepada bangsanya atau umatnya untuk mengenalkan Tuhan itu cuma satu. Kalau agama ini banyak punya Tuhan masing-masing, maka konyol kita, Bang, melihat Tuhan yang dimiliki oleh masing-masing agama ini berantem menciptakan apa yang diciptakan. Pemahaman yang sangat rasional kalau di dalam Islam maupun ajaran para nabi tentang Allah itu yang satu, maka nggak ada duanya. Kalau ada yang mengatakan Tuhan itu dua, Tuhan itu tiga, bagaimana Tuhan yang satu akan menciptakan tentang ciptaannya, yang dua akan membatalkan karena tidak sepemahaman.
Maka Tuhan yang lebih dari satu itu disebut dengan bukan tauhid, tapi paganisme. Dalam istilah konsep landasan dasar akademisi mengatakan tentang ketuhanan, Tuhan itu satu-satunya. Kalau Tuhan ada dua, yang satu menciptakan, yang satu membatalkan, akan menjadi pemahaman manusia yang tidak bisa dicerna oleh manusia itu sendiri. Maka pemahaman ini kita harus memiliki literatur yang disebut dengan literasi sumber primer, yaitu kitab suci. Bagaimana kitab suci ini yang menjadi pedoman petunjuk untuk manusia untuk menjalankan agama yang diyakininya. Jadi kenapa kita harus mentauhidkan? Kita harus mengakui dalam keimanan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang lain kecuali hanya Allah yang patut disembah. Allah mengatakan dalam satu kitab yang disebut Al-Quran, yang dimaknai oleh orang Islam adalah kalamullah. Allah mengatakan dalam kalamnya. Bagaimana pengajarannya tentang keberadaan beliau dalam surah Toha ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Inani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholati li dzikri. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jelas dalilnya, ini perkataan Allah. Dan kalamullah ini diberikan sebagai petunjuk hudalin nas. Bukan Nabi Muhammad egois, ini untuk aku saja, bukan. Nabi Muhammad diutus untuk kita semua umat manusia. Dan Al-Quran ini juga untuk semua umat manusia. Kalau Nabi Muhammadnya saja tidak diketahui oleh orang banyak, surah Saba ayat yang ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa khafatan linnas. Ini berbicara manusia. Belum lagi ada wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Sudah hudal linnas, kemudian untuk rahmat lil alamin. Namun ada kalimat banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Mungkin Anda memang tidak mengetahuinya. Saudara kita Al-KTP mengetahui Nabi Muhammad diutus untuk beliau, akhirnya percaya menjadi umat Rasulullah dan menjadi berserah diri kepada Allah. Menggantungkan hidup dan matinya di muka bumi ini, menyerahkannya kepada Allah Ta'ala. Lillahi Ta'ala. Jadi orang Islam kalau memang sudah meyakini tentang satu rukun iman, rukun iman ini ya, berbicara tentang mati. Tidak ada kematian itu yang bisa ditunda. Tidak bisa kematian itu bisa dipercepat. Haknya adalah hak Allah yang kita menggantungkan diri, berserah diri kepada Allah. Contoh mati saja. Tidak ada orang mau mati dipercepat. Dan tidak ada juga orang yang mau mengundur-undur atau memundurkan kematiannya. Kalau sudah waktunya tiba, ya sudah mati. Jadi takdir manusia itu seperti ibarat daun-daun yang berguguran. Kalau daun itu gugur, nama dalam daun itu adalah namanya sotem, maka sotem tidak akan lepas daripada kematian itu. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah mudah-mudahan kita dalam majelis ilmu ini menjadi maghfirah buat kita semuanya. Allah taala bisa. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, ya paham saya. Ini saya tanya lagi lanjut. Kenapa sih kita harus menyembah Allah? Kenapa kita menyembah Allah? Allah kalau meminta disembah, dalam kalimatnya bukan Allah meminta disembah, tetapi petunjuknya adalah untuk mengesahkan dia sebagai satu-satunya sesembahan yang benar. Satu hak yang mutlak. Kalau Allah mengatakan, sembahlah aku, maka Allah sendiri yang berhadapan langsung dengan utusannya akan menjadi seolah utusannya ini menjadi Allah. Dan kemudian mengatakan, sembahlah aku.
Berbicara dengan kalamullah ini melalui perantaraan. Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Kalau Allah pencipta, maka tidak mungkin Allah itu menjadi ciptaan. Kalau Allah pura-pura jadi ciptaan, dia mengatakan, sembahlah aku. Maka manusia yang memahami hayalan Tuhan yang menjadi manusia ini untuk menyembah yang manusianya, bukan menyembah kepada yang mengutusnya. Itu yang terjadi. Apakah tidak ada manusia yang mengatakan aku ini Tuhan? Ada. Fir'aun. Fir'aun itu menjadi bukti nyata pada masa Nabi Musa. Dia meminta kepada rakyatnya untuk mengakui bahwa Fir'aun ini Tuhan. Dia sendiri mengatakan, sembahlah aku, kalau tidak kamu saya bunuh. Kalau Allah meminta disembah, hak mutlak. Kenapa free will manusia itu, kalaulah Allah ini tidak berkehendak, semua manusia akan menyembah dia. Tetapi Allah dengan iradahnya, kehendaknya, memberikan yang disebut dengan akal, supaya manusia itu memilih mana yang baik, mana yang buruk. Kalau sudah Allah mengatakan dengan kisi-kisi, ikutilah perintahku, jauhilah laranganku, maka dikembalikan lagi kepada hak free will manusia. Mau mengikuti perintahnya Tuhan, perintahnya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya dulu bang. Sabar. Abang dari Kristen atau Muslim? Islam. Iya, sabar dulu ya, Akhi ya. Ya. Sabar bang, jangan dipotong dulu bang ya. Siap. Silakan guru bang Kang Dito. Ya, saya lanjutkan. Kalau pertanyaannya, apakah Allah meminta untuk disembah? Kembali lagi, manusia ini diberikan akal yang tidak seperti binatang miliki. Binatang tidak memiliki akal, tapi punya otak. Dia memakan makanan yang memang sudah disediakan oleh Tuhan, oleh Allah, sebagai rezekinya. Sehingga manusia dan hewan bisa dibedakan karena akalnya.